Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Ini menurut Darmawan 2013. Menurut Sugiono 2012, variabel penelitian ini adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Winarno 2011 menyatakan bahwa variabel merupakan objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, dapat berupa variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau intervening. Menurut Ali 2014 menyatakan bahwa variabel dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada dan keberadaannya memiliki lebih dari satu label atau lebih dari satu nilai. Variabel merupakan suatu fenomena yang bervariasi atau suatu faktor yang jika diukur menghasilkan skor yang bervariasi. Ini menurut Arifin 2014. Dari pendapat para ahli dapat kita simpulkan bahwa variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi tentang hal tersebut. Menurut Kerlinger 1973 menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Misalnya perilaku merokok, kadar hemoglobin, kadar kolesterol, riwayat hipertensi, tekanan darah, dan sebagainya. Di bagian lain, Kerlinger juga menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda. Dengan demikian, variabel itu merupakan suatu yang bervariasi. Selanjutnya, Kidder 1981 ini menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan. Sedangkan menurut Davis, ini mengatakan bahwa is simply symbol or a concept that assume by one of a set of value. Dari definisi ini dinyatakan bahwa variabel adalah sesuatu yang berbeda atau bervariasi. Penekanan kata sesuatu diperjelas dalam definisi kedua yaitu simbol atau konsep yang diasumsikan sebagai seperangkat nilai-nilai. Selanjutnya kita akan mempelajari klasifikasi variabel. Menurut Kunjoyo 2009, variabel dapat diklasifikasikan berdasarkan skala pengukurannya, konteks hubungannya, dan dapat tidaknya variabel dimanipulasi. Berdasarkan skala pengukurannya, ada yang dikenal istilah variabel nominal. Variabel nominal merupakan variabel dengan skala paling sederhana karena fungsinya hanya untuk membedakan atau memberi label suatu subjek atau kategori. Contoh variabel nominal adalah jenis kelamin, misalnya laki-laki, perempuan, agama, misalnya Islam, Kristen, golongan darah, misalnya golongan darah O, A, B. Kemudian nanti di kode, misalnya 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan.
Selanjutnya dan dikenal dengan istilah variabel ordinal. Jadi variabel ordinal adalah variabel yang dibedakan menjadi beberapa secara bertingkat. Menurut Sunarno 2011, pengukuran ordinal mensyaratkan bahwa objek-objek tersebut dapat diurut-urutkan peringkatnya berdasarkan ciri atau sifat yang telah didefinisikan secara operasional. Misalnya tingkat pendidikan ada SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Kemudian berikutnya adalah variabel interval. Variabel dengan skala interval adalah variabel yang selain dimaksudkan untuk membedakan, mempunyai tingkatan, juga mempunyai jarak yang pasti atau satu kategori dengan kategori lainnya. Menurut Sunarno 2011, ukuran interval adalah mengurutkan objek berdasarkan suatu atribut. Selain itu, ukuran interval memberikan informasi tentang interval antar satu objek dengan objek yang lainnya. Contoh untuk skala interval adalah suhu tubuh. Hanya ada suhu 37, ada yang 38, ada yang 40. Misalnya kalau kita ambil hipotermi kurang dari 35, kemudian suhu normal misalnya di 36,5 sampai 37,2, kemudian subfebris 37, lebih dari 37,2 sampai dengan 40, kemudian hiperpireksia di atas 40. Ini contoh ya dalam bentuk skala interval. Berikutnya adalah variabel rasio atau skala hasil. Variabel rasio ini merupakan variabel selain bersifat membedakan, mempunyai tingkatan yang jaraknya pasti, juga setiap nilai kategori diukur dari titik yang sama. Biasanya menggunakan nilai absolut 0. Ini contohnya berat badan atau tinggi badan. Nah, kalau misalnya seorang pasien ini beratnya 80 kg, ada pasien lain beratnya 40 kg, maka bisa dikatakan bahwa berat badan antara pasien A dengan pasien B adalah 40 kg dan 80 kg. Kemudian kita bisa mengatakan bahwa berat pasien B 2 kali lebih berat dari berat pasien A. Jadi skala rasio ini memiliki kemampuan untuk kita bisa kalkulasi, karena angka yang ditemukan di dalamnya bukan angka atribut, melainkan angka yang memang menunjukkan absolut. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis variabel berdasarkan konteks hubungan. Menurut Sugiono 2015, hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, ini macam-macam variabel yang lahir berdasarkan hubungan itu dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah variabel independen atau variabel bebas. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, atau anteseden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang variabelnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Variabel independen juga ini biasa disebut sebagai variabel eksogen kalau suatu penelitian menggunakan persamaan Structural Equation Model atau SEM. Ini contoh variabel independen atau variabel bebas, misalnya hubungan antara atau pengaruh merokok terhadap kejadian kanker paru-paru. Pada contoh tersebut, maka merokok adalah variabel bebas yang dapat dimanipulasi dan dilihat pengaruhnya terhadap terjadinya kanker paru-paru. Misalnya, apakah orang yang merokok ini dapat menyebabkan terjadinya kanker paru-paru.
Selanjutnya adalah variabel dependen atau variabel tergantung atau biasa disebut juga sebagai variabel terikat. Menurut Sarwono 2006, bahwa variabel tergantung adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang variabelnya diamati dan diukur. Ini untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Variabel ini sering disebut sebagai variabel output atau variabel kriteria atau konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Jadi variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini kadang juga disebut sebagai variabel endogen pada penelitian yang menggunakan pemodelan SEM atau Structural Equation Model. Pada contoh pengaruh merokok terhadap terjadinya kanker paru-paru, maka kejadian kanker paru-paru adalah variabel tergantung atau variabel terikatnya. Hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung pada umumnya orang melakukan penelitian dengan menggunakan lebih dari satu variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Kemudian kedua variabel tersebut dicari hubungannya. Seperti tadi ya, hubungan pengaruh antara kejadian perilaku merokok dengan kejadian kanker paru-paru. Misalnya contoh yang lain adalah pengaruh atau hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar. Selanjutnya kita akan masuk ke variabel moderator. Variabel yang mempengaruhi atau memperkuat serta memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen ini disebut sebagai variabel moderator. Variabel disebut juga sebagai variabel independen kedua. Variabel moderator merupakan variabel yang variabelnya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Contoh kalau kita lihat misalnya antara pengaruh perilaku merokok dengan kejadian kanker paru-paru. Kita coba menggunakan variabel moderator adalah minum kopi. Nah, apakah variabel minum kopi ini memperkuat hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian kanker paru-paru? Karena kalau kita lihat bahwa biasanya perilaku orang yang merokok itu cenderung juga memiliki kebiasaan minum kopi, sehingga mungkin kita bisa lihat bahwa kemungkinan perilaku merokok itu memperkuat hubungan antara perilaku minum kopi itu memperkuat hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian kanker paru-paru. Jadi dengan dimasukkannya variabel moderator minum kopi, maka peneliti ingin mengetahui apakah besaran hubungan kedua variabel antara perilaku merokok dengan kanker paru-paru itu berubah. Jika berubah, maka bisa dikatakan bahwa keberadaan variabel moderator berperan, sedangkan jika tidak berubah, maka keberadaan variabel moderator tidak mempengaruhi hubungan kedua variabel yang diteliti tadi. Berikutnya adalah variabel intervening atau variabel perantara. Variabel bebas, tergantung, kontrol, dan moderator merupakan variabel-variabel yang bersifat konkret. Ketiga variabel yaitu variabel bebas, kontrol, dan moderator tersebut dapat dimanipulasi oleh peneliti dan pengaruh ketiga variabel tersebut ini dapat dilihat atau diobservasi. Ini berbeda dengan variabel perantara atau variabel intervening yang saat ini kita bahas. Jadi variabel perantara, variabel ini bersifat lebih hipotetikal, artinya secara konkret atau secara jelas pengaruhnya tidak kelihatan.
Tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Variabel perantara ini bersifat hipotetikal, artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terdapat di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Ini menurut Sarwono 2006. Tuchman 1988 juga menyatakan bahwa an intervening variable is the factor that theoretically affect the observed phenomenon but cannot be seen, measured, or manipulate. Jadi menurut Tuchman bahwa variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis ini mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung, tidak dapat diamati, diukur, dan dimanipulasi. Ini misalnya kalau kita melihat tadi hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar, ini variabel-variabel antaranya ada bisa kita tentukan, misalnya perilaku belajar. Ini ada variabel yang mempengaruhi antara status gizi, kemudian perilaku belajar, sampai pada prestasi belajar. Kalau tadi kita lihat hipotesisnya adalah apakah ada hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar, ternyata di antara variabel itu masih ada variabel perantara yang mempengaruhinya. Jadi itu juga dipengaruhi oleh perilaku belajar. Jadi status gizi tidak langsung mempengaruhi prestasi, tetapi juga tetapi status gizi ini secara langsung mungkin mempengaruhi ke perilaku belajarnya dulu, baru ke prestasi belajarnya. Tetapi untuk penelitian ini misalnya kita hanya akan melihat hubungannya antara status gizi dengan prestasi belajar tanpa meneliti variabel perantaranya. Tetapi variabel perantara ini tetap dituliskan meskipun dia tidak kita teliti. Selanjutnya kita masuk yang keempat adalah variabel kontrol atau kontrol variabel. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen ini tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Menurut Sarwono 2006, dalam penelitian, peneliti selalu berusaha menghilangkan atau menetralkan pengaruh yang dapat mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Suatu variabel yang pengaruhnya akan dihilangkan disebut variabel kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang variabelnya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Jika tidak dikontrol, variabel tersebut akan mempengaruhi gejala yang sedang dikaji. Variabel kontrol yang sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Ini contoh misalnya tadi hubungan pengaruh perilaku merokok dengan kejadian kanker paru-paru. Kita lihat bahwa mungkin antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan ini berbeda, sehingga jenis kelamin kita masukkan sebagai variabel kontrol. Nah, tentu variabel kontrol ini juga harus dikontrol agar supaya tidak mempengaruhi terhadap hubungan yang sedang kita teliti. Jadi misalnya penelitian ini cara mengontrolnya adalah kita ambil yang laki-laki semua saja. Jadi semua subjeknya adalah laki-laki sehingga pengaruh perbedaan jenis kelamin nanti itu tidak mempengaruhi hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian kanker paru-paru.
Selanjutnya, untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen dan dependen, moderator, intervening, atau variabel yang lain, ini memang peneliti harus melihat konteks dengan dilandasi pada konsep teoritis